Negara Republik Indonesia didirikan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar berdirinya negara Republik Indonesia yang termaktub atau tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Dasar negara itu kita kenal sebagai Pancasila. Mari kita lihat salah satu dari dasar negara itu adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, ada sila-sila yang mendahulunya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semuanya sila-sila itu sangatlah penting atas dasar keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, sila yang kedua, sila yang ketiga, dan sila yang keempat menjadi sangat penting dibahas. Ketuhanan yang Maha Esa itu tentu dipahami sebagai keyakinan masing-masing orang kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak mungkin membuka hati manusia apa yang dipahami dan apa yang diimani serta apa yang diyakini sebagai Tuhan yang Maha Esa itu urusan pribadi masing-masing. Tidak dapat seseorang menghakimi orang lain dalam keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Apabila masing-masing orang saling menghakimi satu dengan yang lain, tentu ini bukan sesuatu yang baik. Oleh karena itu, mari kita lihat sila yang kedua. Sila yang kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti secara kemanusiaan, bukan secara kehewanan. Secara kemanusiaan dan secara adil dan secara beradab. Dalam konteks golongan yang satu dengan golongan yang lain, maka harus diwujudkan dialog yang baik. Secara apa? Secara kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab. Beradab, adil. Bagaimana sikap orang yang adil dan beradab? Secara kemanusiaan, bukan secara kehewanan. Tentu dialognya harus equal, harus setara. Dilakukanlah dialog secara adil dan beradab. Masing-masing pihak dianggap setara dengan pihak yang lain.
Tidak boleh ada klaim satu pihak lebih benar dari pihak yang lain sebelum dilaksanakan dialog. Dialog tersebut harus dilaksanakan demi persatuan Indonesia, demi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu harus dipahami. Bagaimana mewujudkan keadilan sosial. Yang namanya keadilan itu ya tidak bisa dikatakan satu pihak harus memenangkan pihak lain. Tidak dapat dimaknai yang satu pihak menghakimi pihak lain. Nanti masyarakat sendiri yang akan melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang betul-betul di jalan yang lurus, mana yang benar-benar berada di jalan yang bengkok. Ukuran yang harus dipakai adalah kelakuan moral. Kelakuan moral perilaku, apakah dia bermanfaat bagi masyarakat atau apakah dia merugikan masyarakat, apakah dia zalim atau mungkin dia adil, apakah dia berkasih sayang atau membenci, apakah satu pihak itu merasa paling hebat sendiri dan yang lain dianggap tidak hebat. Tentu ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadilan sosial itu ajaran semua agama, agar semua orang merasa dihormati oleh pihak lain. Pihak yang satu menghormati pihak yang lain, begitu juga pihak sebaliknya harus menghormati pihak lain. Yang satu menyayangi yang lain menyayangi yang satu. Demikian yang namanya adil itu. Adil itu bukan sama rata. Dalam faktanya Tuhan menciptakan beraneka ragam. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang jadi rakyat, ada yang jadi pemerintah, ada yang hidupnya itu lengkap, ada yang penuh dengan kemiskinan, kefakiran. Ada yang cerdas, ada yang bodoh, ada yang tua, ada yang muda, ada laki, ada perempuan, ada berbagai macam. Nah, dalam kondisi berbagai macam itulah harus ada wasit. Wasitnya adalah, wasit itu moderat itu adalah bagaimana hal-hal yang berbeda ini dijembatani secara bijaksana. Itulah yang tadi saya katakan, dialog yang baik. Ini sekarang ada orang merasa diri paling benar. Ada mengatakan itu golongan sesat, golongan kafir, golongan macam-macam. Ini harus dijembatani berdasarkan dialog yang sehat, dialog yang elegan, dialog yang penuh dengan kasih sayang. Pemerintah tidak boleh tinggal diam, tidak boleh membiarkan mayoritas mendominasi minoritas, tidak boleh. Jangan-jangan nanti seperti Fir'aun melawan Nabi Musa, Abu Lahab melawan Nabi Muhammad, ulama Yahudi menyiksa Yesus Kristus. Tidak boleh lagi seperti itu. Itu harus sudah berlalu dari muka bumi. Kita ini berada di era zaman modern. Kita harus lebih baik daripada bangsa Amerika. Kita harus lebih baik daripada bangsa Inggris. Kita tidak boleh mengikat orang dengan kebebasannya masing-masing sepanjang tidak melanggar hukum. Makanya masyarakat Islam ini tertinggal jauh
dibandingkan dengan masyarakat barat dari sisi material. Karena apa? Bukan karena Tuhan tidak adil. Keadilan Tuhan mendidik umat Islam agar supaya mempunyai sifat yang adil, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka membiarkan orang lain berkeyakinan apapun sepanjang tidak mengganggu keyakinan umat Islam. Tidak mengganggu bukan berarti dengan mulut, terserah mulut mereka, namun perbuatan perilaku menzalimi, menyiksa, mengejar umat Islam itulah yang tidak boleh terjadi di dalam sebuah negara yang beradab. Pemerintah tidak boleh beristirahat, tidak boleh diam saja pemerintah terhadap mayoritas mendominasi minoritas. Ini kelakuan hewan, kelakuan binatang itu. Jadi yakinlah bahwa mereka yang zalim terhadap orang lain, siapapun juga pasti akan menemukan kehancuran. Pasti. Karena itu saran saya kepada pemerintah Republik Indonesia, silahkan jembatani perbedaan-perbedaan dengan lakukanlah dialog. Jaga keamanan mereka, jaga keselamatan mereka. Tidak boleh membiarkan tirani-tirani berada di tengah masyarakat ini. Saya kira demikian dulu saran saya melalui YouTube ini kepada pemerintah dan kepada masyarakat, agar supaya hiduplah dengan cara yang adil dan beradab. Hiduplah demi persatuan Indonesia dan hiduplah dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.